Hai Mama Bunda, nama saya Vita. Saya ibu dari 3 orang remaja. Dan saat ini saya juga punya sebuah bisnis loh. Dulu saya juga bekerja. Namun setelah menikah saya memilih untuk menjadi full time mama. Seiring berjalannya waktu, anak pun tumbuh dewasa. Nah, dilema dong ya. Mau terus ngurus anak atau mau mulai bekerja bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pasti Mama Bunda ada yang ngerasain hal yang sama dengan saya kan? Karena sebagai wanita bekerja pasti ada konsekuensi untuk anak, suami, rumah tangga, dan masyarakat. Nah, suami kita masing-masing kan kebanyakan udah pada bekerja di rumah nih. 3 bulan terakhir ini, kepikiran gak sih? Mungkin kita juga bisa jalanin bisnis dari rumah juga loh. Alias sebenarnya kita gak perlu kemana-mana. Mumpung zamannya sudah stay at home ekonomi. Jadi hari ini saya mau sharing nih sama Mama Bunda semua. Ada 8 alasan kenapa Mama Bunda harus punya bisnis sendiri. Lanjut ya. Yang pertama, menyalurkan passion. Mama Bunda sebenarnya punya passion, tapi nggak pernah tersalurkan karena harus di rumah aja. Nah, saat ini Mama Bunda bisa menyalurkan passion loh. Coba deh mulai gali lagi aktivitas apa aja yang membuat Mama Bunda senang ngerjainnya. Dan pasti menghasilkan juga dong ya. Sebenarnya ada banyak bisnis yang kita mulai dari passion loh. Yang kedua, mengasah skill. Mungkin di antara Mama Bunda ada yang sempat kuliah dan punya skill atau bakat. Nah, kalau bakat itu nggak diasah-asah, nantinya bisa hilang loh. Sebenarnya jadi ibu rumah tangga juga ada skill bisnisnya loh. Contohnya ngatur ini, ngatur itu. Tinggal kita terapkan aja ke bisnis. Dengan berbisnis, skill kita diasah lagi. Dan nantinya kita bisa bermanfaat untuk orang lain karena kita juga akan mempunyai tim dan anak buah. Seru ya? Yang ketiga, menjadi sumber pendapatan darurat. Alasan kenapa Mama Bunda harus punya bisnis sendiri adalah satu saat nanti bisa jadi sumber pendapatan darurat. Namanya juga darurat ya, gak bisa ketebak loh, sama seperti situasi pandemik ini. Beberapa suami kita mungkin ada yang berpengaruh secara penghasilan. Bahkan banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Jadi punya bisnis ini gak ada maksud buat nyaingin juga loh ya. Banyak ibu rumah tangga yang gak sadar bahwa kalau jalanin bisnis itu bisa jadi ban serep. Maksudnya kita bisa menjadi sumber keuangan keluarga darurat. Bahkan siapa tahu ke depannya bukan jadi sumber keuangan darurat, malah jadi sumber pendapatan utama. Keempat, menjadi perempuan mandiri. Mungkin suami kita belum bisa memberikan apa yang kita inginkan karena pendapatannya belum cukup untuk pengeluaran di luar pengeluaran harian. Mama Bunda, kalau kita punya bisnis sendiri, paling enggak kita tuh bisa jadi perempuan yang mandiri. Jadi kalau kita mau beli ini itu, mau ngasih orang yang ini itu juga, kita tuh gak perlu lagi minta-minta terus sama suami. Kelima, membantu kondisi finansial keluarga tetap stabil. Sebagai Mama Bunda yang berbisnis,
tentu akan membuat keuangan tetap stabil. Karena ibarat rumah, jika ditopang dengan 2 tiang, maka rumah akan berdiri lebih kokoh dibandingkan dengan rumah yang ditopang hanya dengan 1 tiang. Nah, tiang finansial dari suami yang bekerja itu adalah tiang pertama. Apabila ada tiang kedua yang ditopang oleh mama bunda yang menjalankan bisnis, maka ini sangat luar biasa loh. Karena kalau bisnisnya bisa dijalankan bersama, pasti akan lebih hebat lagi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan keluarga yang lebih berat. Sehingga dari sekarang mama bunda perlu punya tabungan yang lebih banyak untuk masa depan pendidikan anak, untuk kesiapan hari tua juga. Asik kan? Yang keenam, menambah wawasan. Belajarkan dari mana aja bisa, termasuk dari customer kita, klien kita, dari partner bisnis kita, dan juga sesama pebisnis lainnya loh. Selain itu, mama bunda bisa banyak belajar bagaimana meningkatkan profit bisnis. Pengetahuan kita pastinya bisa bertambah. Menarik kan? Yang ketujuh, menjadi role model untuk anak-anaknya. Nah, mama bunda, kalau kita berbisnis, pasti akan jadi pertanyaan anak-anak kita. Mama ngapain sih? Bunda kayaknya kerja terus, kerja apa sih? Secara tidak langsung, kalau mama bunda bekerja, maka mama bunda akan menjadi role model untuk anak-anak. Bukan hanya bisa membentuk pola asuh anak, dan bukan hanya sekedar teori, tapi menjadi contoh yang nyata bagi anak-anak untuk bisa lebih mandiri. Anak-anak akan berani mencari solusi dan berani mengatasi hambatan dalam meraih cita-cita dan impiannya karena melihat mama bundanya yang berjuang dan yang berusaha meraih cita-citanya dalam menjalankan bisnisnya. Nah, keren kan? Asik ya kalau kita punya anak-anak tanpa banyak kita bicara tapi dia bisa melihat banyak dari kita. Yang kedelapan, mengisi waktu luang. Nah, ini adalah yang terakhir. Ibu-ibu kan sering dikenal dengan tukang rumpi dan gosip nih. Maklum sih kelebihan 20.000 kata yang harus disalurkan. Nah, dengan bisnis ini kita tuh udah gak sempat lagi loh mau rumpi-rumpi gosip-gosip. Bayangin aja, habis beberes rumah, ngajar anak-anak, masak, dan lain-lain. Kita malah menyempatkan diri untuk mencari waktu. Untuk apa? Untuk memanfaatkannya secara produktif. Di samping itu juga kita harus tetap beribadah dengan baik loh ya. Nah, itu 8 alasan mengapa mama bunda perlu berbisnis. Mungkin mama bunda di sini bingung bagaimana ya caranya mulain atau mau bisnis apa ya sekarang. Saya dulu juga seperti itu loh. Selain jadi ibu rumah tangga, saya juga mulain merintis bisnis loh. Mulain dari membuka wirausaha, fotokopi, alat tulis kantor. Kemudian saya juga mulain mendirikan event organizer untuk wedding organizer. Kemudian saya juga menjadi produsen jahitan untuk busana anak-anak. Dan kemudian saya juga mengikuti tugas suami ke luar negeri loh. Apakah di sana saya diam? Tidak, karena saya juga mulai merintis usaha, yaitu ekspor barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dan apabila ada event di luar negeri, maka saya akan membuka stand panganan atau jajanan panganan Indonesia atau jajanan pasar. Nah, kemudian saya menemukan suatu bisnis yang memiliki sistem. Kalau yang selama ini saya harus menciptakan sistem,
Nah, bisnis yang sekarang saya jalani, kita tidak perlu lagi membuat suatu sistem karena kita tinggal mengikuti sistem dan pola yang ada. Apabila kita tetap terus melakukan dengan konsisten, maka kita tentu akan berhasil. Mau nggak kepoin bisnis saya? Seperti apa ya? Penasaran kan? Nah, gabung ya di acara webinar kami di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Afita Yosalin mengucapkan salam sukses.